Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا. Lalu Taifah Mansurahnya di mana? Sebentar. Semua amalan ini ada pada Taifah Mansurah, tapi Taifah Mansurah punya ciri khas lagi, ada tambahan, dan ini membuat mereka menjadi unik, Pak. Taifah Al-Mansurah di samping ini mereka punya ciri khas unik. Silakan yang sudah punya kitab. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Salman Audah yang ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Ya, Taifah Mansurah. Tentang Firqatun Najiyah, saya fikir dan saya rasa Bapak sudah dapat memahaminya, dan lalu kita buat bedanya apa dengan Taifah Mansurah. Secara globalnya begini Bapak Ibu supaya mudah dipahami, setiap Taifah Mansurah pasti Firqatun Najiyah. Tidak seluruh orang yang ada dalam Firqatun Najiyah seluruhnya adalah Taifah Mansurah. Tidak. Saya ulangi. Seluruh sama dengan ini. Seluruh orang-orang Indonesia, warga negara Republik Indonesia, ya, maka dia adalah anggota atau warga negara NKRI. Tapi tidak seluruh orang-orang NKRI adalah mahasiswa Trisakti. Jadi yang mahasiswa Trisaktinya ini ibaratnya Taifah Mansurahnya gitu. Paham? Dia warga Indonesia juga, tapi kalau Bapak warga Indonesia tidak? Warga Indonesia semuanya. Tapi Bapak, apakah Bapak sebagai pegawai di DPR? Tidak. Yang jadi pegawai di DPR juga warga Indonesia, tapi dialah yang disebut dengan Taifah Mansurah. Paham belum? Nah, mudahlah memahaminya. Kalau nggak paham, saya doakan mudah-mudahan paham. Intinya, seluruh Taifah Mansurah pasti dia Firqah Najiyah. Tidak seluruh Firqah Najiyah dia adalah Taifah Mansurah. Jadi Pak, Firqatun Najiyah ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalimatnya pasti masuk surga. Tapi Taifah Mansurah bukan lagi pasti masuk surga, bukan hanya di akhirat. Mereka rata-rata kalau Firqatun Najiyah untuk zaman sekarang rata-rata jadi pecundang. Enaknya nanti aja di surga, masuk surga. Tapi di dunia apa? Jadi mangsa, jadi korban, jadi pecundang. Mau di sini diginiin. Anak kita diperkosa lalu dibantai, bini kita di hadapan kita digarap rame-rame oleh musuh-musuh Allah lalu dibunuh. Setelah itu giliran kita satu-satu dipretelin tubuh kita lalu mati. Itu namanya jadi pecundang. Untuk orang yang hidup zaman sekarang, Firqatun Najiyah umumnya jadi pecundang di mana-mana. Dan ini enggak asik, Pak. Yang asik itu apa? Jangan hanya sebatas menjadi Firqatun Najiyah. Pak Ustadz, kan sudah pasti masuk surga. Iya pasti masuk surga, tapi dia jadi mangsa dan korban melulu. Lalu bagaimana dong? Jadilah Taifah Mansurah. Begitu Pak. Kenapa Taifah Mansurah? Mereka adalah para pelakon. Mereka adalah para pemain, penentu. Mereka adalah para pejuang yang akan membuat garis perubahan pada kehidupan. Ciri mereka apa? Sama di atas. Sama semuanya, tapi penambahannya ada. Silakan nanti dibuka di kitab pada halaman 403. Dari kitab ini halaman 403 dijelaskan siapakah Taifah Mansurah itu. Siapakah dia? Itu dulu yang pertama. Di manakah Taifah Mansurah? Nah, ini bedanya Pak. Taifah Mansurah itu siapa dan di mananya dapat penegasan dari Nabi Muhammad SAW. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan pernyataan para ulama-ulama qudama kita. Yang pertama Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau mengatakan
Menurutku, Taifah Mansurah ini di samping ini semua, mereka adalah mutakhassisuna fil hadis wa fi riwayah hum ahlul hadis. Ini yang Taifah Mansurah. Apa artinya? Mereka adalah para spesialis-spesialis dalam bidang hadis. Mereka adalah ahli-ahli hadis. Jadi maksudnya ulama yang pakar dalam masalah hadis. Sehingga Pak, sepakat seluruh ulama, fuqaha, muhadditsin, kalau ketemu ada perbedaan pendapat antara ahli fikih dengan ahli hadis, siapa yang lebih didengar? Yang lebih didengar menurut kesepakatan para ulama ahli fikih dan ahli hadis, dengarlah ulama ahli hadis. Kenapa? Mereka lebih faham agama ini daripada ulama ahli fikih. Nah, masalahnya hari ini ulama-ulama ahli hadis ini hari ini dicap sebagai Wahabi oleh komunitas yang sudah diperdaya oleh Syiah. Mau di mana saja komunitasnya, mau di mana saja, mau apapun nama komunitasnya, sudah diisukan asal ahli hadis Wahabi. Lalu siapa yang mau diikuti jadinya? Sementara yang Taifah Al-Mansurah itu adalah ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis, ini kaum muslimin, sesuatu hal yang sangat miris. Kalau Bapak mau membahas akidah apa sih yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, akidah apa sih yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Mubarak, bahkan Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Bisri, seluruh akidah mereka tidak ada bedanya dengan akidah yang ada pada Imam Syafi'i, yang ada pada Imam Malik bin Anas, yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada bedanya. Lalu kenapa orang-orang semacam ini dituduh sebagai Wahabi? Padahal aneh Pak, Wahabi itu munculnya belakangan. Sementara ulama-ulama salaf kita hadir sebelum Abdul Wahab yang saya ceritakan tadi. Sama dengan klaim Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu kata orang Yahudi ini adalah orang Yahudi. Kata siapa? Kata orang Yahudi. Sementara kata Nasrani, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ya, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Ada apa dengan kamu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Ibrahim itu muncul sebelum Musa lahir. Ibrahim itu muncul jauh sebelum Isa ada. Lalu kenapa Ibrahim disematkan kepada Yahudi? Padahal istilah Yahudi baru ada setelah Nabi Musa. Kan nggak masuk Pak sebenarnya. Kalau seandainya dikatakan yang dimaksud dengan Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Jazirah Arab, yang ada pada abad ke-18, dia dimaksud dengan Wahabi. Kenapa dikatakan pemahaman Ibnu Taimiyah pemahaman Wahabi? Aneh nih Pak, aneh. Sebab apa? Ibnu Taimiyah itu abad keberapa? Nggak masuk akal. Al-Hafiz Ibnu Katsir itu abad keberapa? Kok dituduh Wahabi? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu abad keberapa? Kok dituduh Wahabi? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adanya di abad ke-18. Sementara yang itu adanya di abad 9, abad 10. Kan aneh ya Pak ya. Nah, kaum muslimin, inilah dia upaya Syiah mempelintir-pelintir sejarah, dan mereka ahli dalam masalah ini. Coba kalau Syiah berani ketemu dengan ahli hadis, ditelanjangi mereka bulat-bulat dan mentah-mentah oleh ahli hadis. Syiah itu paling takut dengan pakar dan ahli-ahli hadis. Makanya Taifah Mansurah itu apa artinya, Akhi Sufyan? Artinya arti Taifah Mansurah itu adalah kelompok yang pasti menang dan selalu ditolong oleh Allah. Kalau yang Firqatun Najiyah pasti selamat dan tidak akan masuk neraka. Tapi kalau Taifah Mansurah bukan hanya selamat dan tidak masuk neraka, tapi mereka di dunia menang terus. Asik nggak? Mereka menjadi Taifah yang selalu ditolong oleh Allah. Dan Rasulullah bersabda dalam hal ini. Coba lihat halaman 404. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazalu taifah. Senantiasa ada taifah, satu golongan, min ummati alal haqqi zahirin. Selalu ada di antara umatku di atas kebenaran, mereka unggul hatta taqumas saah, sampai kiamat.
Siapa yang dimaksud? Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para ahli hadis? Beliau mengatakan, kalau bukan mereka ahlul hadis, siapa lagi? Siapa lagi yang dimaksud dengan ini? Sampai hari kiamat mereka selalu ada. Masyiral muslimin. Jadi mereka adalah ulama ahlul hadis. Lalu Ustaz, bagaimana dengan kami? Berarti kami nggak bisa masuk dong? Kan harus jadi ulama dulu. Sebentar. Ternyata cukup kita berittiba kepada ulama-ulama ahli hadis. Setia bersama ulama-ulama ahli hadis, insyaallah kita dapat terhitung bergabung dalam Taifah Al-Mansurah. Istiqomah di situ, setia bersama mereka, menimba ilmu dengan mereka, rujuk dalam perkara agama kepada mereka, maka kita terhitung dalam Taifah Al-Mansurah. Bukan hanya sekedar selamat tapi di dunia kita selalu unggul, Pak. Di dunia kita akan selalu menang. Jadi kaum muslimin, yang pasti itulah ahlul hadis. Ini dia. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua siapa lagi? Mereka disebut oleh Rasulullah SAW, Taifah Al-Mansurah itu adalah ahlul jihad. Lihat di halaman 408. Sabda Nabi, la tazalu zahiratun hatta yuqatila akhiruha al-masih ad-dajjal. Senantiasa mereka itu unggul dan menang, ditolong oleh Allah sampai barisan terakhir mereka berperang melawan Dajjal. Jadi ini kelompok tempur, Pak. Kelompok tempur, orang-orang yang pergi berperang, orang-orang yang pergi berjihad, mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Pasti selalu Allah tolong mereka, selalu Allah tolong mereka. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Bahwa kelompok Taifah Al-Mansurah itu mereka adalah ahlul jihad. La tazalu isabah min ummati yuqatiluna 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum wala man nawa'ahum hatta taqumas sa'ah. Di hadis yang lain, hatta yuqatila akhiruhumul masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang terus berperang dan berperang. Mereka terus berperang dan berperang. Mereka terus berperang dan berperang. Dan mereka selalu menang dan unggul melawan lawan-lawannya. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh siapapun saja. Sehingga barisan terakhir mereka berperang melawan Masih Dajjal. Saat sahabat bertanya, memastikan siapakah, di manakah Taifah itu berada ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini jawaban Nabi, Masya Allah kaum muslimin, yaitu la tazalu isabah bidimashqa zahirin. Silakan terjemahkan. Kelompok yang senantiasa berperang dan pasti selalu menang ini bidimashqa. Apa artinya itu? Di Damaskus. Damaskus itu di mana? Syria. Berarti teroriskah mereka-mereka yang sedang berperang di Syria? Teroriskah mereka? Kalau kita katakan mereka teroris, maka itulah bahasa Fir'aun. Fir'aun berkata kepada rakyatnya bahwa Musa itu adalah teroris. Ini pernyataan Fir'aun. Padahal yang membantai rakyat Musa apa Fir'aun? Ternyata yang mengatakan Musa itu adalah teroris adalah Fir'aun. Begitulah Amerika hari ini, PBB pada hari ini. Begitulah Rusia pada hari ini. Masa Basar Asad ratusan ribu dibunuhnya, hancur gedung-gedung dan rumah, pasar-pasar, kebun, semuanya binasa. Lalu yang dituduh teroris adalah rakyat yang ingin membela nyawa dan agamanya. Itu teroris itu nggak masuk akal. Dasar tuh kafir-kafir Amerika, kafir-kafir PBB, termasuk Rusia hari ini, Cina, Israel dan sebagainya. Yang dituduh teroris itu adalah yang membela diri, itu teroris. Utak bakada. Tidak masuk akal itu. Istilah yang Hamas contohnya. Hamas itu teroris tidak? Sementara Israel yang kerjanya tiap sebentar membunuh, membantai. Bahkan baru-baru kita dengar
seorang anak kecil yang melintas jalan sengaja ditabrak, setelah dia terjatuh, ditabrak dengan mobil, setelah itu turun tentaranya, tembak langsung. Anak kecil Pak, usia 9 tahun. Bisa buat apa itu anak kecil? Lalu yang dituduh teroris anak kecil ini. Itulah bahasa terbalik pada hari ini kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, kita kembali. Siapakah yang disebut dengan Taifah Mansurah? Mereka adalah ahlul jihad. Nah, sekarang masalahnya di Indonesia ada ahlul jihad Santoso. Di mana? Di Poso. Apakah dia Taifah Mansurah? Ambek cah. Hah? Tunggu dulu. Saya mau perkenalkan kepada Bapak Ibu satu persatu bahasa kami, bahasa Minang. Misalnya kalau orang Sunda ngaji di sini, dia akan bawakan dialek Sundanya. Lalu Indonesia menjadi akrab dengan dialek Sunda. Ada agimnya, ya kan? Kalau ustadznya Ustadz Betawi, dia akan budayakan dialek Betawinya. Ada Ustadz Yusuf Mansur, Zainuddin MZ, ya kan? Giliran saya Wong Padang. Ya, ketika Wong Padang duduk ke sini, maka saatnya saya membawakan sedikit banyaknya biar akrab pula di telinga kita semua. Apa yang ambek cah tu? Ambek cah, tunggu sebentar. Jangan terlalu gegabah mengatakan bahwa Taifah Mansurah ada di Indonesia. Taifah Mansurah yang pasti itu adanya di Syam. Apakah di Indonesia tidak mungkin ada Taifah Mansurah? Naam, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Apakah di Malaysia mungkin ada Taifah Mansurah? Naam, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama ahlul hadis, yang kedua ahlul jihad. Tentu saja mereka berjihad di atas ilmu yang terang, di atas ilmu yang kuat, di atas panduan ulama-ulama yang berilmu. Ya, mereka tidak berperang sembrono tanpa ilmu. Dan mereka selalu ada di Syam, kata Nabi. Ini yang garansi yang pasti, Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab ini, huru-hara, Irak, Syria, dan Irak, Syria dan Mesir kaum muslimin. Di sini dibaca hadis-hadis Nabi tentang rekomendasi Nabi kepada umatnya agar umatnya berduyun-duyun di akhir zaman ke Syam. Karena ketika umat di seluruh bumi ini sedang rusak, iman yang terjaga itu hanya di Syam, kata Nabi. La ilaha illallah. Iman yang terjaga itu hanya di Syam. Al-imanu bisyam, al-imanu bisyam, al-imanu bisyam. Iman itu adanya di Syam. Iman itu adanya di Syam. Di hari-hari fitnah, iman itu ada di Syam. Nabi tidak merekomendasikan umatnya lari ke Mekah. Nabi tidak merekomendasikan umatnya lari ke Madinah. Di masa-masa fitnah, larilah ke Syam. Iman itu ada di Syam. Tapi pada akhirnya ketika Syam mulai dikuasai oleh orang beriman, Makkah dan Madinah akan kembali menjadi negeri iman. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tegas sudah, hum ahlus Syam. Demikian kata Rasulullah, mereka adalah ahli Syam, Taifah Mansurah. Jadi kalau Bapak, ada kemarin anak muda bertanya pada saya melalui WhatsApp, Pak Ustadz, bagaimana cara bergabung pada zaman ini ke dalam kelompok Taifah Mansurah? Saya jawab, pergilah ke Syam kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana Pak Ustadz? Duduklah bermajelis ilmulah dengan ahli hadis yang memang betul-betul pakar dalam masalah hadis. Duduklah dengan mereka, ulama-ulama ahli hadis, setialah bersama mereka. Maka engkau juga berada dalam kelompok Taifah Al-Mansurah. Sederhana sekali, simple. Nah, ciri khas mereka kita sebutkan di sini. Ciri khas mereka yang tidak ada di atas, mereka yang pertama, kita lanjutkan di sini. Mereka yang keempat, ahlud dakwah. Ini ciri khas mereka. Ahlud dakwah. Mereka senantiasa berdakwah. Tentu saja dalam hal ini bisunnah al-ahadis an-nabawiyah. Yang mereka dakwahkan adalah hadis-hadis Nabi. Lah hadis Nabi itu kan sangat banyak kaum muslimin. Ada hadis Nabi tentang ibadah, ada hadis Nabi tentang muamalah, ada hadis Nabi tentang wala, tentang bara, tentang akidah, ada hadis Nabi tentang perang, ada hadis, pokoknya semua ada hadis Nabi mereka dakwahkan, dan tentu saja mereka sama dengan di atas, mereka amalkan. Ini kelebihan Taifah Mansurah adalah mereka kekeh dalam dakwah, tegar dalam dakwah, tidak pernah berhenti berdakwah. Bapak mungkin tidak ahli dalam hadis, tapi duduk dengan para ulama ahli hadis, Bapak dampingi dia, Bapak menguasai IT umpamanya.
maka bapak gunakan laman website tersendiri, bapak buka fanpage tersendiri dan sebagainya. Lalu dengan itu bapak mendukung dakwah ahli hadis ini, sehingga menyebarlah perkara ilmu ini kepada seluruh umat Islam yang mengerti bahasa yang bapak pakai. Nah, ini juga termasuk ahli dakwah ini. Sementara bapak dalam panduan ulama ahli hadis. Begitu. Setelah itu, yang kelima, mereka adalah ahlul jihad. Mereka adalah ahlul jihad. Untuk pastinya, yang pasti dalam rekomendasi hadis, mereka di Syam. Mereka di Syam. Ternyata kita temukan hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir, mereka ada di Syam dan mereka ada di Yaman. Bahkan Nabi mengatakan, aku mencium dan aku merasakan rahmat Allah ada di tanah ini. Maksudnya dimaksud tanah ini adalah Yaman. Lihat dalam hadis ini kaum muslimin, Nabi mengatakan dan mengisyaratkan kepada tanah Yaman tentang bahwa di sini adalah tanah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata Rasul, kalau kalian tidak bisa pergi ke Syam, maka berangkatlah kalian ke Yaman. Kalau mau menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu di negeri Syam. Jika tidak mampu, tuntutlah ilmu di negeri Yaman. Di masa kapan? Di masa-masa fitnah merajalela di muka bumi.